Martin John Mawaipopo memberanikan diri mengumumkan soal keislamannya. Di hadapan jemaatnya, Martin yang menjabat sebagai uskup agung ketika itu, mengumumkan ia meninggalkan Kristen untuk Islam. Momen ini terjadi pada tanggal 23 Desember tahun 1986, 2 hari menjelang Natal. Jemaat yang mendengar berita itu begitu terkejut. Bahkan, administratornya langsung bangkit dari tempat duduk, menutup pintu dan jendela. Ia mengatakan kepada para anggota gereja, bahwa pikiran sang uskup gusar dan telah gila. Bagaimana tidak, hanya beberapa menit sebelumnya, Mawaipopo mengeluarkan alat musiknya dan menyanyi begitu mengharukan bagi anggota gereja. Namun, di dalam hati sang uskup, ada keputusan yang hendak ia utarakan yang akan membuat seisi gereja gempar. Hiburan itu nyatanya hanyalah pesta perpisahan. Reaksi jemaat sama mengejutkannya. Mereka bahkan memanggil polisi untuk membawa sang uskup yang disebut gila itu pergi. Mawaipopo ditahan di sel hingga tengah malam ketika Syekh Ahmed Syekh, orang yang mengakuinya masuk Islam datang untuk menyelamatkannya. Kejadian itu hanyalah awal dari guncangan ringan baginya. Reporter Al-Qalam, Simpiwe Sesanti, berbicara kepada mantan uskup agung Lutheran kelahiran Tanzania tersebut. Setelah masuk Islam, Mawaipopo kemudian dikenal dengan nama Al-Hajj Abu Bakar John Mawaipopo. Sang penulis merasa terpancing keingintahuannya setelah diberitahu oleh saudara laki-laki asal Zimbabwe, Sufyan Sabelo, setelah ia mendengarkan ceramah Mawaipopo di Wayebang Islamic Center, Durban. Sufyan inilah yang menceritakan tentang Mawaipopo, yang tidak hanya memperoleh gelar badan master, tetapi juga doktor, di Divinity, namun kemudian beralih agama kepada Islam. Mawaipopo memperoleh diploma dalam administrasi gereja di Inggris dan gelar-gelar terakhir di Berlin, Jerman. Sebelum menjadi seorang Muslim, ia pernah menjadi sekretaris umum untuk Afrika Timur di Dewan Gereja-Gereja Dunia, yang meliputi Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, dan bagian-bagian dari Ethiopia dan Somalia. Di Dewan Gereja, dia bercampur baur dengan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan, Barney Pitiana, dan Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Uskup Desmond Tutu. Sang penulis, Sesanti, kemudian menceritakan kisah kehidupan Mawaipopo, pria yang lahir 61 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 22 Februari di Bukabo, sebuah wilayah yang berbatasan dengan Uganda. 2 tahun setelah kelahirannya, keluarga Mawaipopo membaptisnya. 5 tahun kemudian, mereka menyaksikan dia dengan bangga menjadi altar boy, seseorang yang membantu anggota pendeta di gereja. Keluarga begitu bangga ketika melihatnya membantu menteri gereja, mempersiapkan tubuh dan darah Kristus. Pikiran sang ayah dipenuhi dengan ide-ide untuk masa depan putranya itu, ketika saya berada di sekolah asrama, kemudian, ayah saya menulis kepada saya, menyatakan dia ingin saya menjadi seorang imam. Dalam setiap surat, dia menulis ini, kenang Mawaipopo. Namun, Mawaipopo alias Abu Bakar memiliki ide sendiri tentang hidupnya, ia bergabung dengan kepolisian. Namun pada usia 25, Mawaipopo menyerah pada kehendak ayahnya. Tidak seperti di Eropa di mana anak-anak dapat melakukan apa yang mereka kehendaki setelah usia 21 tahun, di Afrika, anak-anak diajarkan menghormati kehendak orang tua mereka di atas kehendak mereka sendiri. Putraku, sebelum aku menutup mataku, aku akan senang jika kau bisa menjadi pendeta, begitulah kata ayahnya pada Mawaipopo. Nasihat sang ayah kemudian mendorongnya melangkah ke Inggris pada 1964, untuk mengejar diploma dalam administrasi gereja. Setahun kemudian, dia pergi ke Jerman untuk membuat gelar BA. Sekembalinya, setahun kemudian, dia diangkat menjadi penjabat pelaksana. Hingga kemudian meraih gelar master. Pada saat mengambil gelar doktor, Mawaipopo mulai mempertanyakan berbagai hal. Selama ini, saya hanya melakukan berbagai hal. Saya mulai bertanya-tanya, ada agama Kristen, Islam, Yahudi, Buddha, masing-masing agama yang berbeda mengklaim jadilah agama yang benar.